Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Caisri Indah, kelas 12 keperawatan. Saya siswi dari SMK Kesehatan 1 Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Saya ingin menjelaskan materi tentang triase. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Untuk pengertian triase ini adalah sistem pembagian atau klasifikasi prioritas klien berdasarkan berat ringannya kondisi klien atau kegawatannya yang memerlukan tindakan segera. Tujuan triase yaitu untuk mengidentifikasi kondisi mengancam nyawa, untuk menetapkan tingkat atau kegawatan yang memerlukan pertolongan kedaruratan. Jadi, dengan triase, maka seorang perawat atau tenaga kesehatan, baik perawat maupun dokter, akan mampu untuk melakukan tindakan segera, tindakan yang cepat maupun tepat. Komponen-komponen penting yang harus disiapkan diantaranya yaitu 1. Sistem komunikasi. Kejelasan kemana berita adanya kejadian gawat darurat disampaikan akan memperpendek masa pra-rumah sakit yang dialami penderita. 2. Pendidikan. Karena itu, orang yang menjadi penolong pertama harus menguasai 5 kemampuan dasar, yaitu menguasai cara meminta bantuan pertolongan, menguasai teknik bantuan hidup dasar atau resusitasi jantung paru, menguasai teknik mengontrol perdarahan, menguasai teknik memasang balut bidai, menguasai teknik evakuasi dan transportasi. 3. Transportasi. Alat transportasi yang dimaksud adalah kendaraan, alat-alat dan personelnya. Transportasi penderita dapat dilakukan melalui darat, laut, dan udara. 4. Pendanaan. Sumber pendanaan cukup memungkinkan karena sistem asuransi yang kini berlaku di Indonesia. Sekarang sudah ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dapat membantu dalam administrasi keuangan, sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh pertolongan yang baik. 5. Quality control. Penilaian perbaikan dan peningkatan sistem harus dilakukan secara periodik untuk menjamin kualitas pelayanan sesuai tujuan. Penderita diberikan kode warna sesuai kegawatannya, seperti kode warna hitam, pasien meninggal atau cedera fatal yang tidak memungkinkan untuk resusitasi, tidak memerlukan perhatian. Kode warna merah menunjukkan pasien cedera berat atau mengancam jiwa dan memerlukan transportasi segera, misalnya gagal nafas, cedera torako-abdominal, cedera kepala atau maksilofasial berat, shock atau perdarahan berat, dan luka bakar berat. Kode warna kuning menunjukkan pasien cedera yang dipastikan tidak mengancam jiwa dalam waktu dekat, dapat ditunda hingga beberapa jam, misalnya cedera abdomen tanpa shock, cedera dada tanpa gangguan respirasi, fraktura mayor tanpa shock, cedera kepala atau tulang belakang leher tanpa gangguan kesadaran, dan luka bakar ringan. Kode warna hijau menunjukkan cedera ringan yang tidak memerlukan stabilisasi segera, misalnya cedera ringan lunak, fraktura dan dislokasi ekstremitas, cedera maksilofasial tanpa gangguan jalan nafas, dan gawat darurat psikologis. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Pertolongan pertama merupakan tindakan pertolongan yang diberikan terhadap korban dengan tujuan mencegah keadaan semakin bertambah buruk sebelum korban mendapatkan perawatan dari tenaga medis resmi. P3K adalah pemberian pertolongan, pengobatan, dan perawatan yang sifatnya darurat dan harus dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan serasi ketika menangani korban kecelakaan atau bencana. Untuk itu, lakukan prinsip penanganan korban dengan DREPS, Danger, Response, Airway, Breathing, Circulation. Danger. Pelaku P3K harus melihat situasi dan kondisi sekitar sebelum menangani korban. Respon. Lakukan penilaian kesadaran korban baik secara langsung, ditepuk pipi, digoyang-goyangkan bahunya, maupun secara tidak langsung dipanggil.
airway. Buka jalan nafas korban dan bersihkan apabila terdapat sumbatan atau benda asing. Lakukan penilaian pernapasannya. Breathing. Berikan nafas buatan bila korban tidak bernafas. Circulation. Periksa denyut jantungnya dengan menilai denyut nadi korban. Sistematika pertolongan pertama. Secara umum urutan pertolongan pertama pada korban kecelakaan adalah 1. Jangan panik. Berlakulah cetakan tetapi tetap tenang apabila kecelakaan bersifat massal. 2. Jauhkan atau hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya. Keuntungannya lainnya adalah penolong dapat memberikan pertolongan dengan tenang dan dapat lebih mengkonsentrasikan perhatiannya pada kondisi korban yang ditolongnya. Kerugiannya adalah apabila dilakukan dengan tergesa-gesa dapat membahayakan atau memperparah kondisi korban. 3. Perhatikan pernafasan dan denyut jantung korban. Bila pernafasan korban berhenti, segera lakukan pernafasan bantuan. 4. Pendarahan. Tekan tempat pendarahan kuat-kuat dengan menggunakan sapu tangan atau kain yang bersih. Pendarahan yang keluar dari pembuluh darah besar dapat membawa kematian dalam waktu 3-5 menit. 5. Perhatikan tanda-tanda syok. Tanda-tanda syok harus diperhatikan, seperti kesadaran menurun, denyut nadi cepat, dan semakin lama melambat bahkan hilang. Korban mual, badan dingin, lembab, dan pucat. Nafas tidak teratur, pandangan kosong, tidak bercahaya, dan pupil melebar. 6. Jangan memindahkan korban secara terburu-buru. Korban tidak boleh dipindahkan dari tempatnya sebelum dapat dipastikan jenis dan keparahan cedera yang dialaminya. 7. Segera transportasikan korban ke sentral pengobatan. Segera evakuasi korban ke sentral pengobatan, puskesmas atau rumah sakit untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Tujuan pelaksanaan P3K. 1. Mencegah kematian. 2. Mencegah komplikasi, cacat atau infeksi. 3. Menunjang upaya penyembuhan. Jenis-jenis pembalut. 1. Pembalut kasa gulung. 2. Pembalut kasa perekat. 3. Pembalut penekan. 4. Kasa penekan steril. 5. Gulungan kapas. 6. Pembalut segitiga atau mitela. Tujuan dari pembalutan adalah untuk mengurangi risiko kerusakan jaringan yang telah ada sehingga mencegah maut, mengurangi rasa sakit dan mencegah cacat serta infeksi. Pembidaian. Bidai adalah alat yang dipakai untuk mempertahankan kedudukan fiksasi tulang yang patah. Tujuannya untuk menghindari gerakan yang berlebihan pada tulang yang patah. Alat-alat bidai. 1. Papan, bambu, dahan. 2. Anggota badan sendiri. 3. Karton, majalah, kain. 4. Bantal guling, selimut. Guys, terima kasih sudah menyimak video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.